قال المؤلف مولانا الشيخ الإمام عبد الله بن محمد الهرري رحمه الله تعالى وأفاض علينا من نفحاته وبركاته. Waqad qala, dan benar-benar telah berkata Al-Hafizu oleh Al-Hafiz Waliyuddin Al-Iraqi dalam kitab namanya Tarhut Tasrib fi hadis Abi Hurairah, dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Musa, sesungguhnya Nabi Musa alaihi salam, qala, telah berkata ia, Rabbi adnini minal ardil muqaddasati ramyatan bihajarin. Rabbi, ya Allah, wahai Tuhanku, adnini, dekatkan akan aku, minal ardil muqaddasati, dari bumi al-muqaddasah, yang disucikan. Yang dimaksud Baitul Maqdis di Palestina. Baitul Maqdis, ramyatan bihajarin, selemparan dengan batu. Dikisahkan bahwa di zaman Nabi Musa alaihi salam, bahwa Baitul Maqdis dikuasai oleh orang-orang kafir. Nabi Musa hingga wafatnya belum dapat membebaskan Baitul Maqdis tersebut dari kekuasaan mereka. Hingga kemudian wafatlah Nabi Musa, dan menjelang wafatnya beliau berdoa supaya dijadikan makamnya tidak jauh dari Baitul Maqdis. Sehingga beliau berdoa demikian itu, Rabbi adnini minal ardil muqaddasati ramyatan bihajarin. Dari hadis ini ada pelajaran penting. Ini panjang masih hadisnya. Kita petik beberapa hikmah atau faedah. Ada anjuran untuk memohon kepada Allah supaya kita diwafatkan oleh Allah di tanah suci atau di tanah mulia, atau ditempatkan makam kita di tempat yang diharapkan ada keberkahan padanya. Misalkan dekat masjid, bagus itu. Ya syukur-syukur kalau betul-betul berada di tanah suci seperti Mekah dan Madinah. Lanjut. Wa anna nabiyya, dan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda ia, wallahi, demi Allah. Rasulullah berkata kalimat ini, akan kita baca, tapi beliau memulakannya dengan qasam. Wallahi, demi Allah. Lau anni indahu, seandainya bahwa aku indahu, di dekatnya kuburan Nabi Musa, dekatnya kubur Nabi Musa, la araitukum qabrahu, benar-benar aku perlihatkan akan kalian qabrahu, akan kuburnya Nabi Musa, ila jambit tariqi, ke sisi jalan, indal kasibil ahmari, di al-kasibil ahmar, nama tempat al-kasib al-ahmar, ke sisi jalan di wilayah al-kasibil ahmar.
Rasulullah mengatakan di hadapan para sahabatnya, bahkan dengan qasam atau dengan sumpah, demi Allah, seandainya saat ini saya di dekat makamnya, maka benar-benar akan aku tunjukkan kepada kalian di mana persis makamnya Nabi Musa. Nah, Al-Imam Waliyuddin Al-Iraqi, Al-Imam Al-Hafiz Waliyuddin Al-Iraqi berkata apa? Fihi, di dalamnya ini hadis Rasulullah bersabda itu tadi, wallahi law anni 'indahu la araitukum qabrahu. Fihi, di dalam ini hadis, istihbabu ma'rifati quburis salihina, itu anjuran mengetahui makam-makam orang-orang saleh, liziaratiha, untuk berziarah kepadanya, wal qiyami bihaqqiha, dan melaksanakan akan haknya kuburis salihin. Masya Allah. Ulama besar Al-Imam Al-Hafiz Waliyuddin Al-Iraqi mengambil kesimpulan dari hadis Rasulullah itu tadi, mengatakan apa? Bahwa di dalam hadis ini ada pelajaran penting, yaitu apa? Adanya anjuran untuk mengetahui makam-makam orang soleh, untuk berziarah kepadanya dan melaksanakan hak-haknya. Nah, jadi mengetahui makam orang-orang soleh itu bukan hanya sebatas sebagai sebuah situs lalu menjadi semacam monumen, itu situs budaya atau situs warisan leluhur misalkan, bukan hanya sebatas itu, tapi apa? Berkunjung kepadanya, wal qiyam bihaqqiha. Apa makna al qiyam bihaqqiha? Ini sangat luas maknanya. Masuk pada makna ini adalah tabarruk dengannya dan bertawassul dengannya, dengan orang-orang soleh di maqam tersebut, karena sesungguhnya ziarah kepada para nabi Allah di makam mereka, juga para wali Allah di makam mereka setelah wafat mereka, sama dengan dalam keadaan hidup mereka. Dan bahkan para nabi itu hidup di kubur mereka. Demikian sabda Rasulullah dalam hadis, al-anbiya'u ahya'un fi quburihim yusallun. Para nabi itu hidup di kubur-kubur mereka dalam keadaan salat mereka. Artinya ziarah kepada mereka setelah wafat mereka sama dengan ziarah kepada mereka di masa hidup mereka. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, man zarani ba'da wafati faka'annama zarani fi hayati. Man zarani ba'da wafati, siapa orang ziarah kepadaku setelah wafatku, maka seakan dia berziarah kepadaku dalam keadaan hidupku. Nah, jadi mengenal makam-makam orang-orang soleh, misalkan di wilayah kita seperti makam Wali Songo, itu ada anjuran dalam syariat untuk demikian itu. Atau misalkan makam orang-orang soleh lainnya. Ini dia anjurannya, istihbab ma'rifat quburis salihin. Ketika Rasulullah mengatakan tentang makam Nabi Musa itu tadi, wallahi law anni 'indahu la araitukum qabrahu. Kalau saya di dekat makam Nabi Musa, maka benar-benar aku perlihatkan di mana makamnya. Masya Allah.
karena ziarah kepada orang-orang soleh dan apalagi para nabi Allah sangat besar manfaatnya. Lanjut. Wa qala al-Hafiz ad-Diya, dan telah berkata oleh Al-Hafiz ad-Diya, haddatsani Salimut Tal, telah menghabarkan akan aku oleh Salimut Tal. Qala, berkata ia, ma ra'aitu, tidaklah melihat oleh aku, istijabatad du'ai, terkabulnya doa, asra'a, yang lebih cepat, minha, daripadanya istijabatud du'a, aida hadzal qabri, di dekat ini kubur. Yang dimaksud di dekat kuburannya Nabi Musa tersebut. Masya Allah. Itu dia faedahnya, hikmahnya. Karena itu ada banyak para ulama, di antaranya Imam Al-Hafiz Al-Jazari mengatakan, min mawadhi' istijabatid du'a quburus salihin, di antara tempat-tempat mustajab untuk berdoa memohon pada Allah adalah makam orang-orang soleh. Makam orang-orang soleh. Wa haddatsani, lanjut. Wa haddatsani, dan telah memberitakan kepadaku, asy-syaikhu, oleh asy-syaikh. Ini masih tulisan atau catatan dari siapa? Al-Imam Al-Hafiz Ad-Diya Al-Maqdisi, Ad-Diya. Wa haddatsani, dan telah memberitakan kepadaku, asy-syaikhu, oleh Syekh Abdullah Ibnu Yunus Al-Ma'rufu, yang dikenal bil Armani, annahu, sungguhnya dia Asy-Syaikh Abdullah Al-Armani, zara hadzal qabr, telah berziarah oleh dia Syekh Al-Armani hadzal qabr, akan ini kubur, yaitu kuburan Nabi Musa. Wa annahu, dan sesungguhnya dia Syekh nama, tidur ia, fara'a, maka melihat oleh dia Syekh Al-Armani, fi manamihi, dalam tidurnya, qubbatan, suatu kubbah, akan suatu kubbah, indahu, di dekatnya itu makam, wa fiha, dan di dalamnya kubbah. Biasa gitu umumnya makam orang-orang terdahulu itu di atasnya ada kubbah, bawahnya makam, ya pokoknya di atasnya atau tidak jauh dari makamnya. Di dalam kubah tersebut, jadi ini mimpi Syekh Al-Armani ini, dia bermimpi, dalam mimpinya itu melihat ada satu kubah di dekat makam Nabi Musa, dan di kubah tersebut dia melihat ada seseorang. Wa fiha, dan di dalam kubah tersebut, syakhsun, seseorang, asmara, yang kecoklatan. Maksudnya apa? Ya, warna kecoklatan gitu. Seperti kita nih, ini coklat apa nih? Pirang. Oh, pirang asmar. Ya, semacam pirang gitu. Nabi Musa itu dari keturunan Nabi Yaqub, dari keturunan Bani Israel, dari keturunan Nabi Yaqub.
Nabi Yakub itu ya Israel. Bani Israel turunan Nabi Yakub. Kebanyakan keturunan Nabi Yakub itu warnanya cakep-cakep, ganteng-ganteng juga, ganteng-ganteng. Ya, tapi pirang bukan pirang kayak pirang bule, bukan. Jadi apa? Ya cakep lah. Orang-orang Bani Israel keturunan dari Nabi Yakub, cakep-cakep. Ya orang-orang Barat gitu. Orang Barat tapi tidak semua orang Barat. Fasallama, lanjut. Fasallama alaihi, maka salam oleh Al-Armani alaihi, atasnya itu syakhs. Wa qala, dan berkata oleh Syekh Al-Armani lahu, baginya syakhs, anta Musa kalimullah, engkau adalah Musa kalimullah. Au qala, atau berkata Nabiyullah. Ini dari perawinya, ini perawi kisah ini, dia meriwayatkan perkataannya antara kalimullah atau Nabiyullah. Ya keraguan dari perawinya, anta Musa kalimullah atau Nabiyullah. Faqala, maka berkata oleh itu syakhs, na'am, iya. Faqultu, maka berkata olehku, qul, katakan olehmu, li, bagiku, syai'an, akan sesuatu. Fa'auma'a, maka berisyarat oleh Nabi Musa ilayya, kepadaku, bi arba'i asabi'a, dengan 4 jari. Nah, kurang lebih begini nih. Wa wasafa tulahunna, dan mensifati tulahunna, akan panjangnya itu asabi'. Fantabahtu, maka bangun oleh aku, walam adri, dan tidak mengetahui olehku, maqala, apa yang diucapkan oleh Nabi Musa. Jadi mimpi ketemu Nabi Musa. Nabi Musa berisyarat kepadanya dengan 4 jari-jari tangannya. Fa akhbartu asy-syaikha Dzayyalan, maka memberitakan oleh aku asy-syaikha, akan Syaikh Dzayyalan. Syaikh Dzayyal, nama orang itu. Namanya Syaikh Dzayyal. Bidzalika, dengan demikian itu mimpi. Faqala, maka berkata oleh Syaikh Dzayyal, yuladu laka arba'atu auladin, dilahirkan laka, bagimu, arba'atu auladin, 4 orang anak. Itu isyarat mimpi dari Nabi Musa bagimu, bahwa engkau akan punya anak 4 orang. Fakultu, maka berkata olehku, ini kata Syekh Abdullah Al-Armani, ana qad tazawwajtu imra'atan, aku telah mengawini imra'atan, akan seorang perempuan, lam aqrabha, belum mendekati oleh aku akan itu imra'ah. Bahasa Judin, belum dicolek katanya. Idin. Belum mendekati olehku akan itu imra'ah. Faqala, maka berkata oleh Syekh Dzayyal, takunu ghairu hadza, ada itu perempuan, ghairu hadhihi, bukan itu perempuan. Adanya itu perempuan yang akan melahirkan bagimu, bukan dia. Fatazawwajtu, maka menikah oleh aku, ukhra, perempuan yang lain. Fawaladat, maka melahirkan oleh itu ukhra, perempuan yang lain, li, bagiku, arba'ata auladin, 4 orang anak. Intaha. Kira-kira kalau Faisal mimpi begitu, bukan yang itu, ada lagi perempuan lagi. Wah,
Senang Pak Esol. Senang Pak Esol. Nah, jadi kisah ini dengan ada kutipan beberapa hadis di atasnya itu memberikan pemahaman tentang anjuran untuk bertawassul dengan orang-orang soleh, para wali Allah, dan terlebih lagi dengan para nabi Allah, juga bertabarruk dengan mereka serta berziarah ke makam mereka. Nah, ziarah itu tadi untuk tujuan apa ya? Tabarruk dan tawassul. Ada banyak perkataan para ulama dalam kitab mereka masing-masing terkait dengan anjuran tersebut. Misalkan beberapa di antaranya disebutkan oleh salah seorang imam terkemuka di kalangan mazhab Hambali. Ini ingat-ingat ini. Mazhab apa? Hambali. Namanya Al-Imam Abul Wafa Ibnu Aqil Al-Hambali. Ini termasuk ulama terkemuka dan sandaran dalam mazhab Hambali. Ingat ini dari mazhab Hambali ya. Abul Wafa Ibn Aqil. Karena orang-orang yang anti tawassul itu di zaman kita sekarang adalah orang-orang yang mengaku bermazhab Hambali. Nufat at-tawassul, mereka yang mengingkari tawassul dan tabarruk di zaman kita adalah orang-orang yang mengaku mazhab Hambali. Nah, kita sodorkan ini. Ini ulama terkemuka yang menjadi rujukan dalam mazhab Hambali. Namanya Imam Abul Wafa Ibn Aqil Al-Hambali. Beliau mengatakan bahwa sangat disunnahkan bagi orang yang ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangat-sangat dianjurkan saat dia berziarah untuk mengucapkan di dekat makam Rasulullah seperti apa yang terjadi dengan seorang badui. Dikisahkan, ini dikutip oleh banyak para ulama, bahwa ada seorang badui datang ke makam Rasulullah, lalu di hadapan makam Rasulullah dia berkata, "Wahai Rasulullah," ini terjemahannya bahasa kita, "sungguh aku telah mendengar di dalam Al-Quran firman Allah, walau annahum iz zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahimah." Aku telah mendengar dalam Al-Quran ada firman Allah, walau annahum izzalamu anfusahum, jika mereka orang-orang mukmin berbuat nista, artinya berbuat kemaksiatan terhadap diri mereka sendiri, berbuat maksiat, summa ja'uka, kemudian mereka datang kepadamu, wahai Muhammad, wastaghfirullah, dan mereka mohon ampun kepada Allah, wastaghfara lahumur rasul, dan memohonkan ampun bagi mereka oleh Rasulullah, lawajadullaha tawwabar rahimah, maka Allah tentu mengampuni mereka. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Lalu berkata di hadapan makam Rasulullah, fa inni qad ji'tuka mustaghfiran min dzanbi, atau kalau dalam bahasa kita mah, wahai Rasulullah, saat ini aku datang kepadamu dalam keadaan memohon ampun kepada Allah daripada dosa-dosaku. Mengucapkan begitu itu sangat dianjurkan. Memohon ampunan kepada Allah
dengan menjadikan Rasulullah sebagai apa? Wasilah. Dengan menjadikan Rasulullah sebagai wasilah. Fa inni qad ji'tuka mustaghfiran min dhanbi. Dikisahkan ini si Baduy setelah berucap demikian itu, lalu beliau mengucapkan beberapa kalimat dalam bait syair, ya khairu man dufinat bil qa'i a'zumuhu wa taba min tibihin al qa'u wal akamu nafsil fida'u li qabrin anta sakinuhu fihi al afafu wa fihi al judu wal karamu anta syafi'u alladhi anta syafi'u alladhi turja syafa'atuhu 'inda asy-syirati idza ma zallatil qadamu wa sahibaka fala ansahuma abadan minni assalamu 'alaikum ma jaral qalamu. 4 bait. Kemudian si Baduy ini keluar dari makam Rasulullah, pergi. Dikisahkan di saat yang sama ketika itu ada seorang ulama besar namanya Al-Imam Utbi. Al-Imam Utbi ketika itu sedang tidur tidak jauh dari makam Rasulullah. Imam Utbi ini mimpi dalam tidurnya itu berjumpa dengan Rasulullah. Oleh Rasulullah dikatakan kepada Imam Utbi, wahai Utbi, bangun kau, bangun. Ilhaqil a'rabi, cepat temui itu si Baduy itu. Dia udah keluar. Susul, nah bahasa kita mah susul itu si Baduy. Wa akhbirhu, dan beritakan kepadanya annallaha qad ghafara lahu, bahwa Allah telah mengampuni dosanya. Kontan itu saat itu. Nah makanya kemudian Al-Imam Abul Wafa Ibn Aqil dia mengatakan sangat dianjurkan bagi siapa yang ziarah kubur ke makam Rasulullah untuk mengucapkan model seperti si Baduy itu tadi. Paham ini? Nah beliau ulama madhab Hambali, sodorkan kepada mereka orang-orang yang bermaku madhab Hambali. Ini akidah madhab Hambali yang juga merupakan akidah umat Islam seluruhnya tentang kebolehan bertawassul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama besar lainnya Al-Imam Al-Hafiz Sirajuddin Ibnul Mulaqqin, ini juga ulama terkemuka. Bahkan beliau ini hidup sezaman dengan Ibnu Taimiyah. Wafatnya sekitar 2 tahun setelah Ibnu Taimiyah. Jadi hidupnya sezaman dengan Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ini orang yang punya otak yang merintis tentang keharaman tabarruk dan tawassul yang di zaman kita sekarang kemudian diikuti oleh orang-orang Wahabi. Orang Wahabi itu atba' Ibn Taimiyah, para pengikut Ibnu Taimiyah, mengatakan bahwa tawassul dan tabarruk dengan para nabi atau orang-orang soleh sebagai perbuatan syirik, kata mereka. Nauzubillah, itu warisan Ibnu Taimiyah itu. Nah di zaman Ibnu Taimiyah ada seorang ulama terkemuka ahli hadis yaitu Sirajuddin Ibnul Mulaqqin, salah seorang ulama terkemuka dalam mazhab Syafi'i. Beliau berkata, "Zahabtu ila qabri Ma'rufin al-Karkhiyyi
waqaftu wa da'awtu Allah 'iddat marratin fal amru alladhi kan yas'abu alayya yanqadi 'indama ad'u Allah hunaka 'inda qabrihi. Masya Allah. Saya terjemahkan ini. Kata beliau, aku pergi ke makam Al-Imam Ma'ruf Al-Karkhi. Ini ulama terkemuka ahli tasawuf, imam besar. Aku berdiri di sana, di dekat makamnya atau di hadapan makamnya, dan aku memohon kepada Allah, mohon berulang-ulang kepada Allah dalam doanya tersebut, dan menjadikan Al-Imam Ma'ruf Al-Karkhi sebagai wasilahnya. Maka kemudian perkara yang sulit telah menimpaku, semua itu hilang karena sebab aku berdoa memohon kepada Allah dengan wasilah beliau di makamnya. Ibnu Mulaqin berkata begitu. Masya Allah. Selain beliau ada ulama besar lainnya, yaitu Al-Imam Ibrahim Al-Harbi. Ini ulama terkemuka ahli hadis, ahli fikih. Bahkan disebutkan beliau ini telah mencapai derajat mujtahid mutlak, sejajar dengan para imam mujtahid lainnya. Dan dalam keilmuan beliau ini bahkan disejajarkan dengan Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Namanya siapa? Al-Imam Ibrahim Al-Harbi. Beliau berkata apa? Sebagaimana ini dikutip oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Tarikh Baghdad, bahwa beliau Al-Imam Ibrahim Al-Harbi berkata, qabru Ma'ruf at-tiryaqul mujarrab. Qabru Ma'rufin at-tiryaqul mujarrab. Makam Imam Ma'ruf Al-Karkhi adalah obat yang mujarab. Masya Allah. Allah. At-tiryaq al-mujarrab, obat yang mujarrab. Sakit apa? Punya sakit apa? Datang ke makam beliau Al-Imam Ma'ruf Al-Karkhi, memohon kepada Allah dengan menjadikan Al-Imam Ma'ruf Al-Karkhi sebagai wasilah, bertabarruk dengannya. Maka beliau adalah at-tiryaqul mujarrab, obat yang mujarrab. Masya Allah. Para wali Allah seperti itu. Mana yang lebih utama, para wali Allah apa bodrek? Bodrek. Yalah, bodrek kan obat. Nah iya, para wali Allah. Atau penyakit lainnya, bukan sakit kepala yang ringan pakai bodrek, yang parah sekalipun. Bahkan tidak hanya untuk penyakit fisik, non fisik, termasuk penyakit misalkan penyakit rohani, yang itu sebenarnya lebih parah daripada penyakit jasmani. Itu dapat terkikis alias rontok dengan apa? Ziarah ke makam orang-orang soleh, bertabarruk dengan mereka dan bertawassul dengan mereka. Imam Ibrahim Al-Harbi sampai mengatakan begitu, at-tiryaqul mujarrab, obat yang paling mujarab. Kalau kita berani mengatakan bodrek obat yang bermanfaat bagi kita saat kita sakit kepala, lah para wali Allah jauh lebih daripada bodrek. Di antara guru-guru kita di Banten itu sampai mengatakan begitu, ini sawah kalian subur gara-gara kalian bikin haul Syekh Abdul Qadir Jilani. Sampai ngomong begitu. Itu bagian daripada sebab namanya. Ini sawah dihujanin subur, kalian panen gara-gara kalian bikin maulid, begitu. Gara-gara kalian bikin haul
Syekh Abdul Qadir Jilani. Tambah lagi bikin maulid. Kalau kagak begitu, kemarau panjang, tanaman kagak tumbuh, bisa-bisa binatang pada mati. Sampai mengatakan begitu. Oh, itu namanya dalam pengertian apa ya? Sebab. Dalam pengertian sebab. Sama seperti Syekh Ibrahim Al-Imam Ibrahim Al-Harbi sampai mengatakan qabr ma'ruf at-tiryaqul mujarrab. Kuburan Imam Ma'ruf Al-Karhi adalah obat yang mujarab. Masya Allah. Maka sebenarnya apa yang menjadi kebiasaan umat Islam Indonesia, terutama wilayah Jawa, ada kebiasaan ziarah atau tur Wali Songo. Itu cakep itu. Cakep itu. Perlu dilanjutkan. Itu harus dipertahankan. Bagus itu. Ziarah kepada orang-orang soleh setelah wafat mereka sama dengan ziarah kepada mereka di saat hidup mereka. Kita meyakini mereka para wali, setelah wafat mereka tetap para wali. Di masa hidupnya sebagai para wali, bukan kemudian lalu wafat terputuslah kewalian mereka. Tetap mereka para wali Allah. Nah, maka menziarahi mereka setelah wafatnya sama dengan menziarahi mereka di masa hidupnya. Wallahu a'lam bishawab.